Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan jangan lupa berkarya. Bersama saya Marjan Miharja SHMH, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. Minggu lalu kita sudah bicara mengenai hukum acara, hukum ketenagakerjaan, perdata, pidana, ATN, HAM, yang dimana kawan-kawan sudah diberikan tugas sesuai dengan minat lintas ilmunya mau yang mana untuk membuat artikel. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai sekelumit tentang hukum adat, pengertian hukum adat, konsep hukum adat, bentuk masyarakat hukum adat. Hukum adat merupakan hukum yang berfokus pada kebiasaan dan budaya yang hidup di masyarakat. Budaya dan adat sendiri umumnya bersifat tidak tertulis dan memiliki karakteristik khusus. Dalam perkembangannya, hukum adat menjadi sangat dinamis karena sangat dipengaruhi oleh kehidupan sosial masyarakatnya. Oleh sebab itu, hukum adat diakui pula asli bangsa Indonesia dengan karakteristiknya yang berbeda-beda di setiap daerah. Beberapa ciri dari hukum adat diantaranya tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan dan tidak dikodifikasi. Hukumnya berasal dari keputusan-keputusan pemuka adat. Menurut Freud, hukum adat adalah aturan-aturan yang hidup meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, tetapi tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat karena meyakini bahwa aturan-aturan tersebut berlaku sebagai hukum. Konsep hukum adat, ada perbedaan antara konsep hukum barat dan hukum adat. Ketika konsep hukum barat memandang manusia sebagai individu yang merdeka, maka hukum adat menekankan manusia sebagai individu yang tidak akan terlepas dari masyarakat dan memiliki fungsi terhadap keberlangsungan masyarakat. Terdapat 3 unsur yang menjadikan adat sebagai hukum, yaitu 1. Kebiasaan yang tetap, ajab. 2. Kebiasaan atau adat itu menimbulkan keyakinan sebagai keharusan dan kewajiban. 3. Adanya akibat atau sanksi ketika adat atau kebiasaan tersebut dilanggar. Nah, bentuk masyarakat hukum adat apabila bersumber pada beberapa kepustakaan hukum adat akan ditemukan bahwa dalam masyarakat adat Indonesia memiliki struktur yang berbeda-beda. Struktur hukum adat biasa sangat dipengaruhi oleh faktor wilayah ataupun garis keturunan. Maka dalam pengkajiannya, masyarakatnya hukum adat kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok. Pertama, masyarakat adat genealogis, yaitu masyarakat yang dikenal melalui sistem pertalian keturunan atau kekerabatan. Misalnya masyarakat hukum adat Batak dan Ambon yang menggunakan sistem patrilineal, yaitu didasarkan pada garis laki-laki. Kedua, masyarakat hukum adat teritorial, yaitu masyarakat adat yang mengacu pada wilayah tempat tinggal tanpa perlu ada hubungan persaudaraan. Ketiga, genealogis teritorial, yaitu apabila masyarakatnya didasarkan pada suatu keturunan dan sekaligus berdiam di dalam daerah tertentu. Nah, bahan bacaan saudara seputar hukum adat itu berkaitan dengan fungsi mempelajari hukum adat, struktur masyarakat adat, dasar hukum berlakunya hukum adat. Nah, fondasi mata kuliah ini nanti ada di sosiologi dan antropologi. Lebih lanjut akan lebih dikupas. Demikian pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan jangan lupa berkarya.